Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kunci Biru, chapter yang paling terbarunya minggu ini, yaitu chapter 294. Namun sebelum mulai, kami akan bertanya kepada para penonton lebih dulu. Apakah ada yang tertarik jika kami juga membahas mengenai manga Sepak Bola Awasi? Karena kebetulan, chapter yang terbarunya masih keluar setiap minggu, mirip seperti Blue Lock. Dan juga hari keluarnya tidak berbarengan, yang artinya cerita dari kedua manga ini nantinya tidak akan bentrok. Tentu saja, saran dan juga masukan kalian sekarang sangat penting sekali bagi kami. Jadi, oleh karena itu, maka jangan ragu-ragu untuk tinggalkan komentar kalian tepat di bawah video ini. Jika sudah jelas, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam topik pembahasan dari bocoran cerita singkatnya. Sederhananya, tepat pada halaman yang pertamanya ini, kita pun kini seketika langsung diperlihatkan tentang proses selebrasi dari kemenangan Isagi Oichi. Mengingat pada gambar besar tersebut, Isagi pun kini seketika langsung berlari untuk bisa merosot di atas rumput dengan posisi seperti ini sambil berteriak dengan sangat kencang. Sementara itu, dari arah belakang Isagi Oichi, beberapa pemain tim Jepang yang kebetulan berada di dalam tim Basar Munchen, mereka pun kini seketika langsung berlari untuk dapat mengejar Isagi Oichi demi bisa merayakan gol kemenangan mereka. Kelompok yang pertamanya adalah Yori dan juga Jigoraichi. Lalu kelompok kedua yang ikut berlarian juga, mereka adalah pemain yang sebenarnya sudah duduk di bangku cadangan akibat mereka sudah digantikan, yaitu Shibota Kigaguri dan juga teman baik dari Isagi, dia adalah Kurona Renze. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan ini, komentator dari dalam lapangan ini kini mulai berkata kepada kita bahwa setelah melakukan pertandingan dalam waktu yang sangat panjang, akhirnya Isagi pun berhasil mengantarkan tim Basar Munchen untuk dapat meraih kemenangan total, atau ini adalah total victory bagi mereka. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang para pemain tim PSG. Di mana pada halaman ini, satu persatu pemain dari tim mereka sekarang langsung terlihat sangat kecewa. Contohnya adalah Charles Chevalier. Mengingat di dalam praktiknya, Charles pun sekarang hanya terdiam pucat tanpa bisa mengatakan satu patah kata pun. Lalu di samping Charles, terlihat juga ekspresi raut wajah kecewa dari Karasuta Bito, Santetsuken, Tokebitsu, dan juga Nijiro Nanase. Karena faktanya, meskipun mereka semua sekarang sudah berjuang dengan sangat keras, namun pada akhirnya, Isagi pun bisa mengalahkan mereka semua sekaligus dengan menggunakan cara yang tidak biasa. Bahkan gara-gara cara yang digunakan oleh Isagi Oichi, maka Ito Shirin pun sampai tidak bisa menghentikan Isagi Oichi dengan menggunakan kekuatan zona 4 meternya. Lalu setelah kita diperlihatkan mengenai sedikit ekspresi kecewa dari sudut pandang para pemain tim PSG, maka pada halaman yang berikutnya, atau pada halaman yang ke-6, kita pun sekarang kembali bisa melihat tentang bagaimana ekspresi dari Michael Kaiser. Mengingat pada gambar itu, Kaiser pun kini seketika langsung terjatuh ke rumput dengan tatapan mata yang kosong. Lalu di dalam hatinya itu, Kaiser pun sekarang langsung berkata seperti ini menuju kepada kita semua. Sialan, Isagi telah menelan semuanya. Atau Isagi telah memanfaatkan kita semua untuk bisa bergerak demi dapat melayaninya. Mengingat ketika pada saat itu Ness sudah bisa mendapatkan bola liar yang kebetulan terpental menuju ke arahnya, maka di saat kita semua malah terdiam membeku tanpa bisa bergerak sama sekali karena kita semua sama-sama terkejut. Tapi faktanya Isagi pun justru malah melakukan yang sebaliknya. Mengingat ketika bola itu sudah bergerak menuju ke arah Ness, Isagi pun langsung memilih untuk dapat bergerak sendirian lebih dulu tanpa melihat menuju ke arah belakang sama sekali. Kemudian setelah Isagi sudah mulai bergerak, Isagi pun baru memikirkan rencana bagi dirinya untuk bisa mencetak gol. Atau jika kita simpulkan, Isagi memutuskan untuk bisa bergerak dengan menggunakan instingnya lebih dulu, barulah Isagi menggunakan otaknya untuk bisa berpikir. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya setelah Kaiser menoleh menuju ke arah wajah dari Alexis Ness, maka di momen yang sama inilah, Kaiser pun akhirnya seketika langsung menyesal, hingga dia pun langsung berkata seperti ini, tepat di dalam hatinya lagi. Gol tadi harusnya bisa aku lakukan, atau harusnya bisa aku ciptakan? Andaikan aku bisa membaca isi pikiran dari Ness, dan juga andaikan aku bisa sedikit lebih mengerti tentang kekuatan dari dirinya. Karena ketika Ness sudah memutuskan untuk bisa berevolusi,
Maka yang diharapkan oleh Alexis Ness, aku pun juga bisa berevolusi juga untuk dapat bisa menerima umpannya itu. Mengingat selama ini Ness selalu memanjakanku dengan menggunakan umpan mudahnya. Jadi ketika Ness mencoba untuk dapat bisa menggunakan kekuatan aslinya tanpa sedikit pun menahan diri, maka aku pun saat ini jadi tidak bisa meresponnya sama sekali. Intinya, Kaiser sekarang merasa sangat menyesal dan juga Kaiser pun sekarang baru sadar bahwa pada dasarnya Ness selama ini hanya menahan diri, mengingat Ness aslinya adalah pemain yang jenius mirip seperti Ito Shirin. Ditambah, Kaiser pun juga menyesal karena dirinya telah mencoba untuk bisa membuang Ness. Atau secara singkat, artinya Kaiser pun sekarang tidak mencoba untuk dapat bisa menyalahkan Alexis Ness. Tapi Kaiser pun malah mulai menyalahkan dirinya sendiri. Karena menurut Michael Kaiser, bermain sepak bola bersama dengan Isagi ternyata sangatlah luar biasa menyenangkan. Gara-gara itulah, Kaiser pun jadi terbawa suasana hingga dia pun jadi lupa jati dirinya sendiri. Mengingat dengan semua kebebasan yang telah diberikan oleh Isagi kepadaku untuk dapat bisa melakukan apapun, maka aku pun justru malah menjadi lupa tentang semua tujuanku yang sebenarnya, yaitu untuk dapat bisa terbebas dari segala macam aturan dan juga untuk dapat mencetak gol. Sementara itu, Ness yang melihat Kaiser sekarang sedang menderita, dia pun sama sekali tidak bisa berkata apa-apa, selain menyebut nama Kaiser dengan pelan, mirip seperti pada gambar ini. Kemudian, setelah Kaiser sekarang sudah sadar dengan semua kesalahannya di atas, maka Isagi pun kini seketika langsung datang untuk bisa menghampirinya dengan tujuan untuk bisa berbicara kepada Kaiser. Menyaksikan kedatangan dari Isagi Oichi itu, Kaiser pun malah menjadi semakin tantrum. Sampai dia pun kini mulai berteriak lagi untuk bisa melampiaskan semua kekesalannya itu tepat di hadapan dari Isagi. Mendengar dan juga melihat semua respon tersebut dari Michael Kaiser, maka Isagi pun seketika langsung memberikan ceramahnya kepada Kaiser dengan menggunakan kata-kata motivasi. Dengar ya dek, aku bisa menang karena sejak awal aku sudah berkomitmen untuk bisa menjual jiwaku kepada iblis. Yang artinya, aku sudah membuang semua perasaan pribadiku. Jadi, walaupun kalian selalu membenciku, dan juga walaupun aku selalu diremehkan oleh Noel Noah, namun faktanya, aku pun tidak pernah memasukkan semua ucapan kalian itu menuju ke dalam hatiku. Sebagai gantinya, sampai dengan detik akhir ini, aku pun selalu percaya dengan kekuatan evolusi dari kalian, khususnya kekuatan evolusi dari Ness. Bahwa jika Ness bisa berubah, pasti dia akan menjadi pemain yang lebih hebat. Nah, atas dasar rasa percayaku kepada Ness, dan juga karena aku tidak memperdulikan semua perasaanku sendiri yang selama ini selalu diremehkan oleh kalian, maka pada akhirnya akulah orang yang bisa keluar sebagai pemenangnya. Atau dengan kata lain, jika Michael Kaiser melihat Ness secara personal, dan juga melibatkan perasaannya sendiri menuju kepada hubungannya terhadap Alexis Ness, namun Isagi pun justru malah melakukannya sebaliknya. Di mana Isagi pun malah menganggap bahwa Ness adalah pemain yang equal, alias Ness adalah pemain yang setara dengan para pemain lainnya, tanpa sedikit pun mencoba untuk dapat bisa melibatkan perasaan pribadinya. Tidak hanya itu, karena pada akhir kalimatnya ini, Isagi pun langsung mengulurkan tangannya kepada Kaiser dengan niat untuk bisa membantunya berdiri sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Bangunlah Kaiser, ini adalah akhir dari kontrak perjanjian kerjasama kita. Jadi, terima kasih atas kerja kerasmu, dasar badut terhebat. Atau di dalam dialog aslinya, Isagi pun berkata seperti ini kepada Kaiser. Thank you for your hard work, my supreme clown. Mendengar ejekan itu dari Isagi Oichi, Kaiser pun otomatis langsung menjadi semakin terkena mental. Sampai di saat yang bersamaan, dia pun langsung menepis tangan dari Isagi Oichi, mirip seperti pada gambar ini. Melihat hal itu, Isagi pun sama sekali tidak meresponnya. Mengingat pada halamannya berikutnya, dia pun malah memutuskan untuk bisa pergi tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Nah, menarik ya, walaupun jalannya pertandingan dari liga ini sekarang sudah selesai, dengan tim Isagi yang bisa keluar sebagai pemenangnya, atau tim Isagi yang keluar sebagai championnya. Namun pada akhir halaman ini, kita pun juga sedikit diperlihatkan tentang kemunculan dari jalannya pertandingan yang lainnya, yaitu Barcelona melawan tim City. Khususnya, kemunculan dari Mikage Reo dan juga kemunculan dari Seishiro Nagi. Di mana menurut narator dari manga ini, semua pertandingan dari mereka sekarang akhirnya sudah berakhir juga.
Tapi belum jelas siapakah yang keluar sebagai pemenangnya. Yang artinya, pertandingan dari tim City melawan tim Barca sepertinya sekarang di-skip karena mereka bukanlah karakter utamanya. Jadi pada chapter minggu depan, kita pun akan langsung diperlihatkan mengenai ranking dari para pemainnya. Sekaligus, siapa sajakah 23 orang pemain yang terpilih untuk bisa masuk ke dalam tim Jepang U20 dalam turnamen Piala Dunia. Wow, menarik banget ya. Oh iya, bagi kalian yang tanya, bagaimana ekspresi dari Toshirin setelah melihat kemenangan dari Isagi dan juga kemenangan dari tim besar Munchen? Maka jawabannya ada pada satu panel manga ini. Yaitu, sepanjang chapter 294, Toshirin sama sekali tidak berkata apa-apa. Tapi, dia pun hanya melet-melet saja, mirip seperti pada gambar tersebut.